Shalom, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat, amin. Sekarang kita akan belajar tema 3 dengan guru PPKN yaitu Sir Bambang, Ibu Boru Dentiana, dan Ibu Ani Deborah. Dimanapun kamu berada, tetap memakai masker ya. Kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Mereka adalah karakter yang ada di buku pembelajaran kita. Sekarang anak-anak, kita sudah memasuki tema 3 yaitu benda di sekitar kita. Dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di rumah dengan percaya diri. Siswa mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Mereka sedang menebang pohon di hutan. Perhatikan gambar ini. Apa akibatnya jika mereka menebang pohon tanpa tebang pilih? Maka akibatnya hutan akan menjadi tandus. Hutan adalah tempat hewan liar tinggal. Hutan juga berfungsi untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Hewan liar yang seharusnya tinggal di hutan, tetapi hewan-hewan tersebut memasuki pemukiman penduduk karena habitatnya terganggu. Bagaimana jika di hutan digunduli? Maka hutan tidak akan dapat menyerap air dengan jumlah yang banyak, dan akibatnya akan terjadi banjir dan erosi. Setelah pohon-pohon itu ditebang, maka kayu-kayu tersebut akan diangkut oleh mobil logging yang merupakan bahan untuk membuat kertas. Ini adalah gambar di mana kamu bisa melihat kayu-kayu yang telah diangkut oleh mobil logging tersebut akan disusun di pabrik yang siap untuk diolah. Kayu-kayu tersebut yang sudah dikumpulkan di pabrik, nah satu persatu kayu itu akan dicincang atau dipotong menjadi kecil-kecil seperti gambar yang bisa kamu lihat
yang selanjutnya akan digiling menjadi bubur kertas. Coba kamu lihat gambar ini adalah kayu yang tadi sudah digiling menjadi bubur kertas atau disebut juga dengan palap. Nah, palap ini adalah merupakan bahan untuk membuat kertas. Coba kamu amati gambar ini, ada gambar tisu, kertas HVS, bungkus nasi, kardus, tas, semuanya ini berasal dari bahan dasar kayu. Nah, semakin banyak kebutuhan manusia akan benda-benda tersebut, maka semakin banyaklah pohon yang akan ditebang. Jika pohon ditebang dengan sembarangan, maka akan terjadilah penggundulan hutan yang akan mengakibatkan bencana alam. Coba kamu amati gambar ini. Di gambar ini kamu bisa melihat banyak buku yang tersusun dengan rapi. Tentunya semua buku ini berasal dari bahan dasar kayu. Nah, seandainya buku-buku ini tidak digunakan dengan efektif, sama seperti kita tidak menggunakan buku dengan baik, contohnya kamu dibelikan buku oleh mama dan papa kamu, kemudian kamu koyak buku itu dan kamu buang. Nah, kamu juga ikut juga melakukan pemborosan dengan tidak mengefektifkan sumber daya alam. Jadi gunakanlah buku itu dengan baik, jadi bermanfaat. Ini adalah salah satu gambar di mana hutan yang sudah digunduli dan kayunya diambil. Dan ini berdampak buruk pada penduduk yang ada di sekitarnya, yang dapat mengakibatkan banjir di pemukiman penduduk. Ini adalah salah satu gambar dari lingkungan atau bagian pemukiman penduduk yang terjadi longsor. Ini adalah satu gambar di mana kayu-kayu yang tidak dibutuhkan ditinggalkan begitu saja. Kayu-kayu tersebut pada saat terjadinya banjir, maka akan terbawa oleh air dan akhirnya menuju ke sungai. Selain dari kayu yang tidak terpakai yang terbawa oleh air ke sungai, sampah-sampah juga akan terbawa. Makanya kamu jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Pada saat terjadinya banjir, kayu, sampah, dan apapun yang ada di permukaan tanah akan terbawa oleh air yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang, akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.
Karena kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon yang di hutan semakin berkurang. Coba kamu lihat gambar ini. Apakah yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan musyawarah. Mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Sila keempat dari Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini dilambangkan dengan kepala banteng. Makna sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Konsensus artinya kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Apakah tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan? Apakah kita akan ikut merusak alam dengan tidak memperdulikan lingkungan? Alasannya, apakah kita akan ikut menjaga dan melindungi alam dengan menyayangi tumbuhan dan hewan? Mengapa? Dari manakah kita memulai melindungi alam? Nah, coba kamu lihat gambar di sini. Si Udin sedang memimpin kelompok teman-temannya untuk bermusyawarah. Baiklah anak-anak, saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai pembelajaran tema 3 subtema 1, dan sampai jumpa. Dan ingat tetap menjaga kesehatan.